Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friend. Good afternoon, everyone. Atau mungkin good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Haikal Nugroho. My student ID number is 17231062. And I am from class 17 5A 37. Today I will present the first topic about the first material about malicious programs or Windows operating system. Kita bahas number one, understanding malicious software. A program or code designed to remit, steal data, or disrupt the performance of the Windows operating system, also known as malware atau malicious software. Jadi kita ambil kesimpulan di sini. Tadi saya sudah membuat apa pembahasan dari Indonesia. Maksudnya tadi apa? Program atau kode yang dirancang untuk merusak atau mencuri data atau mengganggu kinerja sistem Windows. Disebut juga malware. Emang bahayanya malware itu bahaya sekali bagi kesehatan jendela atau Windows itu sendiri. Number two, type of malicious programs. Worm speed itself track on network without user assistance. Trojan horse disguises itself as a useful program but is actually malicious. Virus spread by attaching itself to other files and corrupting data. Adware does display intrusive or potentially malicious advertisements. Ransomware log or encrypt user data and demands a ransom. Rootkit hide malicious activity to avoid detection by security system. Jadi, itu jenis-jenis program berbahaya di Windows. Ada apa aja? Ada virus, ya, jenisnya itu banyak. Ada virus, dia tuh menyebar dengan menempel pada bekas lain dan merusak data. Nah, itu bahaya sekali berkas-berkas yang ada di file di seperti contoh kita buka di PC Explorer. Misalkan di sini ada Windows C atau misalkan ada satu virus dari folder ini ada virus. Jadi bahaya sekali itu. Atau mungkin di USB drive. Oke. Worm menyebar melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Nah, contoh kita misalkan menggunakan WiFi tadi yang dia itu bisa menyebar melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Trojan horse menyamar sebagai program yang berguna tanpa sebenarnya berbahaya. Jadi Trojan horse itu menyamar sebagai program yang berguna tapi sebenarnya itu berbahaya. Contoh, misalkan program OBS Studio. Nah, itu misalkan berbahaya tuh. Misalkan bukan yang berguna tuh tapi dia pasti berbahaya. Misalkan dalam
Dia berguna tapi dalamnya misalkan kayak contoh aplikasi bacakan atau mungkin mood yang udah di otak-atik. Yang kedua, yang keempat, spyware. Nah, ini memata-matai aktivitas pengguna atau kita sendiri gitu dan mencuri data pribadi kita sendiri. Adware menampilkan iklan yang mengganggu atau berpotensi berbahaya. Ya, pokoknya itu ya. Ransomware mengunci atau menginskripsi data pengguna dan meminta tebusan. Nah, contoh ransomware itu berbahaya sekali. Apalagi kita sudah kena virus ransom ini. Nah, yang terakhir, rootkit membunyikan aktivitas berbahaya untuk menjaga deteksi oleh sistem keamanan. Oke, next. Impact of malicious program on Windows. Nah, ini kita ke number 3. File and operating system corruption. Nah, langsung aja kita ke intinya. Kerusakan berkas dan sistem operasi. Nah, ini berbahaya sekali. Bisa merusak, dampak itu bisa merusak berkas di tadi saya yang sudah bilang di disk PC, bisa di Windows, di bagian folder Windows atau USB drive. Nah, misalkan sudah masuk virus itu di mana contoh di file banyak di sini, itu dia berbahaya sekali. Bisa bikin laptop kita boot loop atau mungkin blue screen segala macam dan bikin sistem operasi kita rusak. Next, theft of personal or financial data. Nah, pencurian data pribadi atau keuangan data. Nah, ini bahaya sekali bagi untuk kita sendiri. Contoh, pencurian datanya itu bisa bermacam-macam. Bisa by cloud, bisa by folder offline seperti di tadi di disk PC tadi. Cloudnya apa? Cloudnya OneDrive. Oke, kita naik. Decrease komputer performance. Jadi penurunan kinerja komputer itu sendiri. Ya, memang ada dampaknya. Bisa dari SSD yang melemah, bisa dari CPU yang melemah, atau yang GPU melemah. Oke, Internet connection disruption. Nah, ini bikin gangguan koneksi internet kita. Bisa jadi baik dari komputer, PC, maupun internet itu sendiri. Oke, unauthorized access by outside parties hacker. Nah, akses tidak sah oleh pihak luar atau peretas. Jangan sesekali kalian mengunjungi akses-akses yang tidak sah atau yang belum diproteksi. Oke, next. Number 4. Cause or source of infection. Downloading files from untrusted source. Nah, mengunduh berkas dari sumber yang tidak percaya. Yang tadi saya bilang, akses tidak sah itu mendownload berkas yang tidak sah dari sumber yang berbahaya. Oke, yang tadi saya udah bilang dari awal. Number 2, ini opening suspicious email attachment.
Jadi membuka lampiran email yang mencurigakan. Jangan sampai sesekali kalian membuka email atau lampiran email yang mencurigakan. Clicking malicious links. Nah, mengklik tautan berbahaya. Misalkan contoh yang lagi viral dulu, tautan aplikasi dari WhatsApp. Kita misalkan download untuk di laptop. Itu berbahaya sekali. Jangan sesekali kalian buka atau kalian download atau kalian install sendiri. Using USB device without antivirus scanning. Jadi menggunakan perangkat USB tanpa pemindaian antivirus. Contoh, ya misalkan Windows Defender atau Avast atau Smadaf buatan kita sendiri. Tanpa ada itu, mungkin kalau misalkan virus antum semua, kalau kena virus bahaya juga sih untuk kesehatan laptop kita. Not updating Windows and virus software. Tidak memperbarui Windows dan perangkat lunak antivirus. Nah, seperti tadi Windows kalau tidak Windows Defender tidak diupdate itu nggak bakal aman. Kita harus sekali update Windows kita. Seenggaknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali deh biar aman. Tapi yang minusnya sekarang Windows 10 itu tidak ada update lagi. Siap. Yang ada sekarang Windows 11. Oke, number 5. Prevention and protection. Install and update antivirus software or Windows Defender. Nah, pencegahannya yang pertama menginstal. Tadi yang saya bilang harus install update minimal sebulan atau 2 bulan sekali. Itu biar aman dan tidak ada bug di Windows kita. Number 2. Permanently update or update your Windows system. Memperbarui sistem Windows Anda secara permanen. Sudah, tadi saya sudah jelaskan. Harus memperbarui sistem Windows Anda biar mutakhir juga, biar tanpa ada bug dan tanpa ada serangan hacker. Number 3. Do not open link or files from unknown source. Jangan membuka. Ya tadi saya bilang, jangan membuka contoh tautan di WhatsApp yang lagi viral. Untuk contoh aja. Atau misalkan link dari web-web yang tidak jelas, banyak iklan segala macam, itu udah termasuk virus. Regularly backup important data. Jadi kita harus menjadikan data kita gitu. Tapi takut juga namanya orang bisa retas juga data cloud kita. Seenggaknya kita juga punya file cadangan di flash disk. Yang terakhir, use the Windows firewall and security video. Jadi menggunakan firewall dan fitur keamanan Windows. Jadi seperti saya bilang, Windows Defender dan firewall. Nomor 6 dan topik terakhir. Real life case studies. The WannaCry ransomware attack encrypt data on Windows computer worldwide. Jadi, serangan ransomware WannaCry 2017
pada tahun 2017 mengekskripsi data di komputer Windows di seluruh dunia. Di kejadian itu 2017 di negara lain. Next, number 2. The spread of the I love you virus, which costs billion of dollars in damage to Windows system. Jadi penyebaran virus I love you itu yang menyebabkan kerugian biliar dolar pada sistem Windows itu sendiri. Oke, jadi kita menyampaikan topik yang kedua, second material about hardware on PC computer hardware. Atau today I will present the second topic about hardware on PC computer hardware. Understanding hardware. Number 1. Understanding hardware. Pertama, hardware is the physical component of a computer that can be seen and touchpad. Nah, kita baca nih. Kita pahami sendiri kita. Perangkat keras adalah komponen fisik atau kita memahami ya. Kita pertama harus memahami perangkat keras itu apa? Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat lihat dan disentuh. Contohnya, nah ini seperti gambar di sini. Ini saya terangkan, saya gedein lagi. Nah, ini tampilan PC. Di dalam PC apa? Ada apa? Kipas pendingin pasti ada. Bisa disentuh. Komponennya bisa disentuh semua. Contoh kipas, VGA, dan motherboard segala macam di dalam. Number 2, salah ya. A function to execute instruction and process data in a computer system. Jadi yang nomor 2, berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memproses data dalam sistem komputer. Benar? Itu menjalankan instruksi dan data itu dalam sistem komputer. Number 2. Main function of hardware input, entering data into the computer. Nah, yang nomor pertama tadi. Nih, saya gedein ya. Input memasukkan data dalam komputer. Jadi, inputnya itu memasukkan data ke dalam komputer. Contoh misalkan memasukkan file program Windows untuk jalankan operating system itu. Number 2, processing. Processing data into information. Nah, processing mengolah data menjadi informasi. Output displaying the result of processing. Output menampilkan hasil pemrosesan. Misalkan itulah pokoknya. Ya gitulah pokoknya. Ke output displaying the result of processing day. Storage storing data and program. Jadi storage itu menyimpan data dan program itu. Tadi yang saya bilang jelaskan. Windows menyimpan data yang tadi itu input memasukkan data. Jadi kalau contoh memasukkan data program Windows atau mungkin file-file kita, Word, PowerPoint dan segala macam. Oke, tadi sore itu menyimpan data dan program kita.
Control managing the operation of all computer device. Jadi kontrol itu mengatur operasi semua perangkat komputer kita dari segala macam, dari Windows atau mungkin apa aja. Sebentar ya Bu. Oke, nomor 3. Type of hardware. Satu, input device. Example, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam. Jadi jenis perangkat keras itu ada apa aja? Perangkat inputnya ada apa aja? Contoh, keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam. Tanpa adanya itu, perangkat input, kita tidak bisa mengetik, tidak bisa buat kursor ini yang bisa ada gerak kanan kanan kiri. Scanner itu untuk men-scan file di kertas A4 untuk jadi file PDF. Mikrofon. Nah, ini mikrofon handset. Ada lagi juga mikrofon kondenser yang gede-gede itu untuk apa? Ya untuk ini, untuk mengetes suara kita. Webcam. Nah, ini webcam ini di sini. Nih, hai webcam itu. Okay, next. Processing device. Example, CPU, motherboard, RAM, GPU, atau VGA. Nah, perangkat processing itu ada apa aja? Contoh, CPU, motherboard, RAM, GPU, atau mungkin kartu grafis. Ya, itu sudah jelas. Output device. Example, monitor, printer, speaker, projector. Jadi perangkat output itu terdiri monitor, printer, speaker, proyektor. Tanpa itu tidak bisa mengeluarkan suara, hasil gambar, dan hasil cetakan kertas. Storage device ada hard drive, SSD, solid state drive, flash drive, atau CD DVD. Nah, yang tadi saya bilang perangkat penyimpanan itu ada terdiri apa aja? Hard disk, SSD atau solid state drive, flash drive atau flash disk, CD atau mungkin can DVD. Ya terakhir neutral device. Example, modem, router, LAN card, switch access point. Nah, terdiri apa sih tadi? Perangkat jaringan. Contoh atau terdiri dari modem, router, LAN, switch atau access point, titik akses. Tanpanya itu tidak bisa menangkap, tidak bisa meluas lagi jaringan WiFi di komputer kita, tidak bisa menyalurkan kabel langsung biar internet lebih cepat. Itulah. Number 4. Hmm. Eh, benar. Number 4. Main component of a computer system. CPU, Central Processing Unit. The brain of the computer processing instruction. Jadi, CPU itu otaknya komputer untuk memproses instruksi. Misalkan kita mau main game, ya itu bisa yang bisa berat-berat itu ya otaknya tuh di situ. RAM atau Random Access Memory atau Random Access Memory. Temporarily storage data while the computer is running.
Jadi menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. Kalau kita tetap kesimpan juga. Atau hibernate, tetap aplikasi di sini tetap bersimpan di latar belakang. Motherboard, where all components are connected. Jadi motherboard itu tempat semua komponen terhubung semuanya. Contoh SSD, hard disk, RAM, CPU, atau mungkin VGA. Kalau yang ada pakai VGA, pakai VGA. Power supply, provide electrical power to all component. Jadi itu catu daya atau power supply, power supply, sorry, menyediakan daya listrik untuk semua komponen. Yang tadi saya bilang penyebutan di motherboard. Kayak contoh tadi apa aja? Motherboard, SSD segala macam di dalamnya. Okay, number 5, general hardware per function. Execute instruction from software. Jadi mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak atau kita mengeksekusi dari aplikasi atau mungkin Windows itu sendiri. Number 2, process raw data into information. Jadi memproses data mentah menjadi informasi. Number 3, storage, display, and transmit information. Jadi menyimpan, menampilkan, dan mengirimkan informasi. Gitu. Number 6, hardware maintenance. Regularly clean your computer of dust, avoid overheating. Kita langsung 2 saja, tercepat. Bersihkan komputer secara teratur dari debu. Nah, CPU harus diganti repasta, kipas-kipasnya dibersihkan, semuanya dibersihkan, dari debu itu dihilangkan semua. Yang nomor 2, hindari panas berlebih. Jadi gak boleh sering kepanasan, sering overheat gitu. And number 3, check cable and component. Yang keempat, use a stabilizer or apps to protect against power surges. Jadi periksa kabel dan komponen harus wajib biar tidak ada kendala atau mungkin kerusakan yang menjanggal. Yang keempat, gunakan stabilizer untuk agar apa? Biar stabil. Jaringannya biar stabil di jaringan komputer itu tersebut. Takutnya ada kelonjakan arus yang tadinya misalkan contoh arusnya 230 atau 220 volt jadi turun 190, itu harus pakai stabilizer biar stabil. Nah, atau UPS sebutnya, untuk melindungi si komputer itu agar tidak mati mendadak. Jadi kita baca kesimpulan saja. Sebentar. Conclusion term. Tadi yang pertama itu dia malicious program atau yang program itu yang berbahaya di Windows Operating System. Kita langsung baca Indonesia aja ya, yang lebih cepat. Program berbahaya atau perangkat lunak berbahaya merupakan ancaman serius bagi sistem operasi Windows karena dapat merusak data, pencuri informasi,
Benar, kan? Saya tadi bilang mencuri informasi, merusak data, maupun itu di sistem operasi, atau mungkin file kita sendiri. Itu yang mengganggu kinerja kita. Langsung kesimpulan tema kedua. Perangkat keras atau mungkin tadi disebut hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Benar kan tadi saya bilang? Dalam hal itu bisa disentuh, kita bisa lihat, kita bisa pengen kita bisa lihat dan bisa merubah juga kedalamannya. Begitu saja. Sekian dari presentasi saya. Thank you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.